Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang VPN atau Virtual Private Network. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu konsep VPN, cara kerja VPN, dukungan sistem operasi, penggunaan VPN, skenario-skenario VPN, dan protokol VPN. Langsung saja masuk ke materi pertama yaitu konsep VPN. VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network, yaitu jaringan pribadi atau bukan untuk akses umum yang menggunakan medium non-pribadi, misalnya internet, untuk menghubungkan antar remote site secara aman. Mengapa disebut private? Karena jaringan ini merupakan jaringan yang sifatnya private, yang tidak semua orang bisa mengaksesnya. VPN menghubungkan PC dengan jaringan publik atau internet, namun sifatnya private. Karena bersifat private, maka tidak semua orang bisa terkoneksi ke jaringan ini dan mengaksesnya. Oleh karena itu, diperlukan keamanan data. Materi selanjutnya yaitu cara kerja VPN. VPN bisa bekerja dengan cara satu dial-up dan dua bagian dari router to router. Digging the tunnel. Tunnel dalam VPN sebenarnya hanya logical point-to-point connection dengan autentikasi dan enkripsi. Analoginya adalah kalau sebuah organisasi atau perusahaan punya kantor di dua gedung yang berbeda dan ingin mengirimkan informasi, maka orang tersebut bisa menggunakan kaki lima atau jalan umum dan menggali lubang di bawah tanah atau analog dengan VPN. Proses enkapsulasi. Paket lama dibungkus dalam paket baru. Alamat ujung tujuan terowongan atau tunnel endpoints diletakkan di destination address paket baru yang disebut dengan encapsulation header. Tujuan akhir tetap ada pada header paket lama yang dibungkus atau encapsulated. Saat sampai di endpoint, kapsul dibuka dan paket lama dikirimkan ke tujuan akhirnya. Enkapsulasi dapat dilakukan pada lapisan jaringan yang berbeda. Layer 2 tunneling. VPN paling sering menggunakan lapisan data link, misalnya satu point-to-point tunneling protocol atau PPTP dari Microsoft. Yang kedua, contoh yang lain adalah Layer 2 forwarding atau L2F dari Cisco yang bisa bekerja pada jaringan ATM dan frame relay. L2F didukung oleh Internetwork Operating System yang didukung oleh router-router Cisco. Yang ketiga, yang terbaru adalah Layer 2 Tunneling Protocol atau L2TP yang mengkombinasikan elemen dari PPTP dan L2F. Layer 3 tunneling. Tunneling dapat dibuat pula pada lapisan IP. Jadi paket IP dibungkus dalam IP security atau IPsec dengan menggunakan pula IKE atau Internet Key Exchange. IPsec bisa dipergunakan dengan beberapa cara. Pertama, transport mode. IPsec melakukan enkripsi, tetapi tunnel dibuat oleh L2TP. Perhatikan bahwa L2TP bisa juga mengenkapsulasi IPX atau Internetwork Packet Exchange dan jenis paket-paket layer 3 lainnya. Yang kedua, tunneling mode. IPsec melakukan enkripsi dan tunnelingnya. Ini mungkin harus dilakukan jika router atau gateway tidak mendukung L2TP atau PPTP. Sekian materi yang bisa saya bawakan, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yaitu Jusrawati. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu dukungan sistem operasi. Yang pertama, pada Windows 9X dan Windows NT mendukung PPTP. Yang kedua, pada Windows 2000 mendukung L2TP dan PPTP. Yang ketiga, pada Linux mendukung IPsec dan SSH. Ini adalah contoh dari VPN pada Windows 2000. Materi selanjutnya yaitu alasan penggunaan VPN. VPN versus dial-up networking. Misalnya, seorang pegawai bank yang mobile bertugas antar kota bisa saja pakai dial-up service, tetapi kalau dial-up antar kota bisa mahal sekali. Oleh karena itu, menggunakan ISP lokal tambah VPN untuk mengakses LAN perusahaan. Selain itu, VPN juga akan mereduksi jumlah telepon line dan model bank yang perlu disediakan perusahaan. Perusahaan cukup menyediakan satu koneksi saja ke internet. Hal ini akan mereduksi kos dari perusahaan. Selanjutnya, keuntungan VPN terhadap dial-up akses. Yang pertama, menghemat biaya interlokal. Yang kedua,
membutuhkan lebih sedikit saluran telepon di perusahaan. Yang ketiga, membutuhkan hardware yang lebih sedikit. Selanjutnya, kerugian VPN. Yang pertama, kedua endpoints dari VPN, koneksinya harus reliable. Sebagai contoh, kalau ISP di sisi klien tidak bisa diakses atau didial, maka tentu VPN tidak bisa juga. Lain halnya kalau bisa dial-up service ke kantor. Yang kedua, performance VPN bisa lebih lambat daripada dial-up service yang biasa tanpa VPN. Hal ini disebabkan karena ada proses tunneling dan enkripsi-dekripsi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Israwati, yaitu yang kelima, skenario VPN. Yang pertama yaitu remote access VPN. Remote access VPN yang pertama, home user atau mobile user mendial ke ISP. Kemudian yang kedua, setelah ada koneksi internet, klien menghubungkan diri ke remote access server yang telah dikonfigurasi dengan VPN. Yang ketiga, user diautentikasi dan akses kemudian diizinkan. Yang selanjutnya yaitu virtual private extranet. Untuk menghubungkan diri partner, supplier atau customer seperti dalam B2B e-commerce, hal yang penting adalah melindungi LAN intranet dari akses yang mungkin merugikan dari luar. Oleh karena itu, harus dilindungi oleh firewall. Koneksi klien ke intranet dengan VPN di perimeter network, karena biasanya yang diakses oleh web server, maka web server juga ada di perimeter network. Yang selanjutnya yaitu VPN connection between branch office. Disebut juga gateway atau router to router configuration. Routernya harus di set up sebagai VPN server dan klien. Software seperti VPND atau VPN Daemon bisa dipergunakan untuk menghubungkan dua LAN dengan Linux atau FreeBSD. Yang selanjutnya yaitu materi protokol VPN. Pada protokol VPN di sini ada dua materi, yaitu tunneling protokol dan encryption protokol. Tunneling protokol. Yang pertama yaitu PPTP atau point to point tunneling protocol. Dikembangkan oleh Microsoft dari point to point protocol yang dipergunakan untuk remote access. Caranya yaitu PPTP mengekapsulasi frame yang biasa berisi IP, IPX atau NetBEUI dalam sebuah header generic routing encapsulation, tetapi PPTP membungkus GRE dalam paket IP. Jadi, PPTP membutuhkan IP untuk membuat tunnelnya, tetapi isinya bisa apa saja. Data aslinya dienkripsi dengan MPPE atau Microsoft Point-to-Point Encryption. PPTP Linux adalah klien software, sedangkan yang server adalah POP-Top atau untuk Linux Solaris dan FreeBSD. Yang kedua yaitu L2F atau Layer 2 Forwarding. Dibuat Cisco tahun 1996, biasa menggunakan ATM dan frame relay dan tidak membutuhkan IP. L2F juga bisa menyediakan autentikasi untuk tunnel endpoint. Kemudian yang ketiga yaitu L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol. Dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco, bisa mengenkapsulasi data dalam IP, ATM, frame relay, dan X25. Keunggulan L2TP dibandingkan PPTP yang pertama yaitu multiple tunnel between endpoint, sehingga bisa ada beberapa saluran yang memiliki perbedaan quality of service atau cost. Yang kedua yaitu mendukung kompresi. Ketiga, bisa melakukan tunnel authentication. Keempat, bisa bekerja pada jaringan non-IP seperti ATM dan frame relay. Yang kedua yaitu Encapsulation Security Payload atau ESP, memungkinkan enkripsi informasi sehingga tetap rahasia.
IP original dibungkus dan outer IP header biasanya berisi gateway tujuan, tetapi SP tidak menjamin integrity dari outer IP header. Oleh karena itu, dipergunakan berbarengan dengan authentication header. Yang kelima yaitu SSH dan SSH2 atau Secure Shell dan Secure Shell 2 dikembangkan untuk membuat versi yang lebih aman dari RSH, RLogin, dan RCP pada Unix. SSH menggunakan enkripsi dengan public key seperti RSA. SSH bekerja pada session layer kalau merujuk pada OSI reference model, sehingga disebut circuit level VPN. SSH membutuhkan login akun. Yang keenam yaitu CIPE adalah driver kernel Linux untuk membuat secure tunnel antara dua IP subnet. Data dienkripsi pada lapisan network layer OSI sehingga disebut low level encryption. Oleh karena itu, CIPE tidak memerlukan perubahan besar pada layer-layer di atasnya, termasuk aplikasi. Selanjutnya yaitu encryption protocol. Yang pertama yaitu MPPE atau Microsoft Point-to-Point Encryption. MPPE ini mengenkripsi data dalam koneksi dial-up berbasis PPP atau Point-to-Point Protocol pada VPN atau Virtual Private Network. Yang kedua yaitu IPsec encryption. Di sini IPsec encryption menggunakan DES atau 3DES. DES itu yaitu data encryption standar, yaitu algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk proses enkripsi. Kemudian VPND ini menggunakan Blowfish. Blowfish menyediakan tingkat enkripsi yang baik dalam perangkat lunak. Yang keempat yaitu SSH. SSH bekerja pada session layer kalau merujuk pada OSI reference model sehingga disebut circuit level VPN. Nah, materi yang selanjutnya yaitu VPN security. Pada VPN security ini, yang pertama yaitu authentication. Authentication adalah proses mengidentifikasi komputer dan user yang memulai VPN connection. Metode autentikasi dapat dilakukan dengan protokol. Yang pertama yaitu Indexable Authentication Protocol atau EAP. Yang kedua, Challenge Handshake Authentication atau CHAP. Yang ketiga, MSCHP. Keempat, Password Authentication Protocol. Yang kelima, SHIFA PAP. Yang kedua yaitu Authorization. Authorization adalah menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diakses oleh seorang user. Yang ketiga yaitu enkripsi. Demi keamanan, maka data yang diakses semua dalam bentuk data terenkripsi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.